Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tazziban mubarakan fih. Kama yang bagi li jalalihi wa adimi sultanih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimus shalihat. Yang sama-sama kita hormati Yayasan Karisma Haramain, hadir selaku pembina yayasan Bapak Haji Ortono, Bapak Haji Seno, para bapak dan ibu, para ustadz ustadzah, guru kita Ustadz Dr. Mu'in, guru kita Ustadz Zuhal Abdurrahman, Ustadz Tardis, dan para ustadz ustadzah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semuanya yang saya muliakan, semuanya yang saya hormati, semuanya yang saya doakan masuk surga. Amin. Kalau mengucap amin paling banter, masuk surganya paling dulu. Ya, kok nggak ada yang paling banter ya? Artinya begini, kalau masuk surga duluan itu kan berarti matinya juga duluan. Karena surga itu kehidupan alam akhirat. Mohon izin kepada guru-guru yang mulia, Ustadz Mu'in, Ustadz Yuhal, Ustadz Aris, juga Bapak Ustadz Seno. Sebenarnya bukan makom saya untuk menyampaikan ini, namun karena sesuatu dan lain hal, ya saya melengkapi saja. Saya melengkapi saja. Kalau tadi guru-guru kita sudah memberikan materi agak panjang, ada yang 30 menit, ada yang lebih, maka nanti saya kultum saja. Saya teringat di pesantren dulu ketika ada pelajaran khitobah, ada pelajaran ceramah, itu para senior itu duduk untuk memberikan nakot, memberikan catatan-catatan, memberikan kritik dan saran kan gitu loh. Jadi di sini saya akan memperagakan nanti guru kita Ustadz Mu'in, Ustadz Zuhal, Ustadz Aris, ya, Pak Ustadz Seno nanti akan memberikan catatan-catatan. Maka justru saya tidak takut salah, karena nanti kalau salah sudah ada yang membetulkan gitu Ustadz. Ustadz Aris meminta saya untuk membahas masalah peran pesantren di Indonesia, ya, pesantren dan peran dakwah di Indonesia. Ini saya tidak bahas secara etimologi dan terminologi apa dan bagaimana pesantren, karena sudah pada tahu. Ya, tadi guru kita Ustadz Zuhal menyebutkan kurang lebih deskripsi pesantren adalah lembaga pendidikan yang di situ ada kiainya, di situ ada santrinya, kemudian kiai itu harus full timer untuk ngengremi gitu, Ustadz ya. Ini ngengremi bahasa Arabnya apa Ustadz? Katanya menyusui. Baik, ngengremi itu ibarat apa namanya? Ayam. Jadi ayam bertelur, kalau nggak dingeremi tidak bisa menetas. Tapi sekarang pakai mesin bisa loh, Ustaz. Oh ya, ya, artinya ngeremi itu selalu full timer menyertai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bukan itu yang terpenting. Kemudian kalau kita lihat pesantren dari masa ke masa, nih, kalau di zaman Rasulullah SAW itu ada namanya Darussufah. Betul Ustaz ya? Darussufah itu di mana para sahabat, utamanya adalah sahabat-sahabat zu'afa secara materi, itu ingin selalu berdekatan dengan Rasulullah SAW, ingin selalu melihat apa yang disabdakan beliau, apa yang dilakukan beliau, apa yang menjadi ketetapan beliau. Maka para Darussufah ini hidup bersama Rasulullah, ya, di emper-emper Masjid Nabawi, begitu Ustaz ya. Nah kemudian dari beliau-beliau itulah lahir para dai-dai, ya, yang kemudian menyebar ke seluruh antero dunia, utamanya kala itu adalah di kota Makkah, ya. Lahir ulama-ulama besar dari Darussufah. Ada yang dikirim ke ada yang dikirim ke Yaman, ada yang dikirim ke
kota-kota yang lain, termasuk dai yang sangat fenomenal di kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Sejarah Mus'ab bin Umair yang dikirim ke kota Makkah itu, kota Madinah, itu dalam catatan sejarah sekian tahun dia berdakwah, maka kemudian hasilnya tidak ada satu rumah pun yang belum dia masuki dan belum dia dakwahi. Maknanya bagaimana? Maknanya adalah produk-produk madrasah, ya, madrasah Darussufa ini kemudian menjadi dai dari rumah ke rumah, ya. Kemudian juga Mu'ad bin Jabal yang dikirim untuk para ahli kitab, kemudian dikirim ke Yaman, kemudian yang lain-lain, ya, termasuk yang diantaranya adalah ke seluruh negeri-negeri. Saya mendapatkan catatan wala alam bisawab di tahun 625 itu Imam Ali radhiyallahu an itu pernah nyambangi dan dakwah di Jawa Barat, utamanya di kota Garut dan sekitarnya. Sekitar Garut itu mana Ustaz? Ya, Garut, Ganyong gitu ya. Kok Ganyong itu apa? Ya, ya. Jadi sekitar itu. Bahkan di Tapanuli ada kuburan para sahabat, ya. Atau juga di Cina, tapi wallahu alam saya tidak bisa merunut lebih lanjut. Sebenarnya kalau bicara pakar sejarah ada banyak para ahlinya. Salah satunya adalah Dr. Tiar Anwar Bahtiar, ini pakar sejarah, ya. Atau guru kita Ustadz Salim Filah dan banyak lagi. Namun mungkin kali lain beliau pakarnya bisa dihadirkan. Untuk selanjutnya para dai-dai di zaman khalifah yang diutus secara bergelombang-gelombang, yang untuk konteks ke-Indonesiaan dikenal dengan wali songo, yang sebenarnya jumlahnya tidak hanya songo, jumlahnya banyak, ya. Cuma datang bergelombang-gelombang. Untuk selanjutnya mereka adalah para duat-duat yang sangat luar biasa. Kemudian itulah pesantren dari masa ke masa, termasuk yang di Indonesia ini, ya. Nanti bagaimana peran pesantren-pesantren yang merupakan cikal bakal pesantren modern, ya. Ini paling tidak kita mengenal pesantren Tebu Ireng di Jombang, ya. Pesantren Sidogiri, kemudian di Sumatera ada Tawalib, kemudian ada juga pesantren pelopor pesantren modern Gontor, ya, Al-Irsyad, ada Persis dan lain sebagainya. Maka para santri-santrinya itu sudah merambah dakwah ke seluruh pelosok-pelosok, baik di dalam dan di luar negeri. Maka kalau kita runut pesantren manapun, itu selalu saja muaranya, ya kalau enggak Tebu Ireng, Sidogiri, ya, kemudian Gontor, kemudian selalunya begitu. Ini yang di sebelah kiri saya, guru kita ini juga dari Gontor Ustaz, ya. Ya. Kalau Gontor kira-kira sudah berapa ratus pesantren Ustaz, sudah ribuan, ya, dengan seluruh anak, luar biasa. Ya, ini termasuk kiprah dakwah. Kemudian kiprah dakwah para kiai-kiai pesantren, para santri-santri pesantren. Ya, kita kenal Hamka, ya, Muhammad Nathir, Isa Ansori. Untuk selanjutnya apalagi Hadratus Syekh Hasim As'ari, yang beliau kiprah dakwah dan jihadnya sangat luar biasa. Ya, pada bulan 22 November, ya, Oktober, ya, tahun berapa Ustaz, ya, yang beliau ini menggaungkan resolusi jihad, ya, tahun berapa Ustaz? Resolusi jihadnya Hasim As'ari, karena ini termasuk yang dituntut oleh para aktivis partai PKS ini agar resolusi jihadnya Syekh Hasim As'ari ini dipublikasikan kembali. Ini nampaknya enggak, atau dokumentasinya terselip atau gimana kan itu. Apa makna resolusi jihad yang digaungkan oleh Hadratus Syekh Hasim As'ari? Beliau berfatwa bahwa dalam rangka mempertahankan tanah air yang dijajah oleh penjajah-penjajah kufar, maka berjuang membela tanah air ini bagian daripada upaya mati syahid. Maka kemudian bangun dan bangkitlah para pejuang-pejuang kemerdekaan di negeri ini. Tak terlepas salah satunya adalah
Bung Tomo dengan teriakan takbirnya Allahu Akbar ini mampu membangun semangat arek-arek Surabaya ya dengan semangat jihad fi sabilillah. Maknanya bagaimana? Para founding father negeri ini, para pejuang, para pahlawan, mayoritasnya adalah kiai, mayoritasnya adalah ustadz, mayoritasnya adalah para santri yang besar sekali peranannya dalam mewujudkan NKRI. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Islam perlu belajar NKRI, cinta NKRI itu telat. Tidak usah diajari, orang Islam mesti cinta NKRI, ya mesti cinta Pancasila. Bukan mengatakan ya saya NKRI, saya Pancasila, termati ternyata belakang hari ingin mengubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila, menjadi gotong royong, menjadi dan sebagainya. Berarti jadi untuk konteks kebangsaan, para santri, para kiai, para ustadz, ini insya Allah mereka adalah orang garda terdepan di dalam ambil bagian untuk menjaga keutuhan NKRI. Dalam konteks keagamaan, selama diniatkan untuk menegakkan kebenaran, insya Allah termasuk jihad fi sabilillah. Wallah alam. Masih ada sedikit waktu para ustadz yang saya muliakan. Tadi saya diminta bicara tentang pesantren dan kiprah dakwah. Maka dakwah kalau kita lihat dari surat Al-Ahzab 44-46, ya, saya tidak bacakan teksnya, kita semuanya sudah tahu. Ya. Kita simpulkan saja, waktunya mendesak. Dari surat Al-Ahzab 44-46, di sana adalah perjalanan dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti para dai, ya, para alumni pesantren itu agar menjiwai jiwa-jiwa dakwah yang dijelaskan Al-Quran, utamanya surat Al-Ahzab 45-46. Di sana sosok seorang dai adalah syahidan. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa naziran wa da'iyan ilallah bi'idhnih wa sirajam munira. Ada beberapa sifat dai yang ini supaya nanti menjiwai alumni-alumni pondok yang akan kita bina. Seorang dai itu syahidan, menjadi saksi, ya. Layaknya seorang saksi berarti dia harus tahu banyak perkara untuk berdiri tegak memberikan kesaksian. Juga sifatnya seorang dai ini supaya bersikap adil, jujur, adil. Ya, jujur, adil. Maka bagaimana untuk menjadi saksi ini ngerti banyak hal. Maka tadi sudah diterangkan oleh guru kita Ustaz Mu'in, beragam disiplin ilmu yang harus diketahui oleh para dai-dai, ya, para santri-santri, untuk nantinya dia akan menjadi syahidan, menjadi saksi. Pula dai ini adalah mubasyiran wa nadhiran. Mubasyir, pemberi kabar gembira. Wa nadhiran, pemberi peringatan. Jadi konten dakwahnya itu para dai, ya, ini semuanya begitu, supaya konten dakwahnya ini selain mubasyiran adalah juga nadhiran. Mubasyiran selalu memberi kabar gembira dengan konten-konten fadhailul a'mal yang dengannya membangun semangat, ya, cinta kepada Islam, mengamalkan Islam dengan penuh roja, ya, dengan penuh harap, ya, dengan penuh mahabbah, dengan penuh cinta. Tetapi nadhiran juga harus tegas sehingga membangkitkan semangat khof, sehingga seseorang bisa melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah terangkan. Belajar sedikit tentang sifat dai yang mubasyiran wa nadhiran. Ini dulu Ustadz Aris pernah kisah tentang guru kita Kiai Najih Ahjad. Ya, betul Ustadz ya? Ahyat apa Ahjad? Ahyat. Nah, beliau menerangkan basyiran wa nadhiran, mubasyiran wa nadhiran, itu seorang dai itu layaknya
layaknya sebilah bambu. Ya, dai itu kayak bambu. Dari mana kita menjelaskan dai laksana bambu? Ya, bambu itu bisa berfungsi menjadi tali yang mengikat. Tetapi bambu juga bisa berfungsi tongkat untuk memukul. Ya. Jadi di sini ada nilai mubasyiran wa nadhiran. Dai itu kayak sebilah bambu, bambu itu bisa menjadi tali yang mengikat, namun bisa juga menjadi tongkat yang memukul, sekaligus bisa jadi pikulan. Ya. Bapak Ibu dan ikhwah, para ustadz utamanya, apa yang dimaksudkan dengan dai mubasyiran laksana tali? Maka penyampaian ini sejuk, sehingga bisa mengikat hati manusia, ya, bisa mengikat hati manusia. Dan untuk tahapan-tahapan awal dakwah memang harusnya mubasyiran, ya, mubasyiran, menyenangkan. Ya mungkin seperti guru kita Pak Ustadz Seno ini dengan motivasinya ini orang hatinya terketuk, bangkit, cinta kepada Islam. Materi-materinya menyenangkan. Mungkin istilah lain itu ada dai-dai sejuk. Tapi jadi saya nggak setuju dengan istilah dai sejuk, Ustaz. Nah kalau ada istilah dai sejuk, apa nanti ada istilah dai apa? Panas kan gitu loh. Tapi monggolah apa istilahnya, tapi ada mubasyiran wa nadhiran. Ya, mubasyiran wa nadhiran. Wa da'iyan ilallah bi'idhnih. Seorang dai yang menyeru kepada Allah bi'idhnih, dengan izinnya. Kita lihat di sini ada muqayyad da'iyan ilallah. Maka berdakwah itu adalah ilallah. Tadi Ustadz Juhal menjelaskan bagaimana seorang ustadz itu ada nilai-nilai keikhlasan. Tidak menaruh harap kecuali kepada Allah. Ini bagian daripada da'iyan ilallah. Ya, menyeru kepada Allah. Tidak mengharapkan nilai-nilai apa tadi? Transaksional gitu Ustadz ya. Berarti Ustadz itu tidak boleh terima gaji gitu. Oh gitu, bukan meminta ya, tapi nanti kalau sesuai dengan jadwalnya pas bulanan dapat gitu. Bukan itu, ini sekedar saja. Yuk kita lanjutkan para ikhwafidin. Da'iyan ilallah bi'idnih, ya, menyeru kepada Allah bi'idnih, dengan izinnya. Maka ketika kita kupas makna-makna dakwah di dalam Al-Quran, itu selalunya kata dakwah itu ilallah, ya. Ila, maka contoh ayat ya, selain daripada ini misalnya ud'u ila sabili rabbika, sama sabili rabbika. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jadi dakwah ke jalan Allah ini harus menjadi prinsip dasar, tidak boleh yang lain. Karena tak sedikit di antara gerakan-gerakan dakwah itu tidak ilallah, bisa saja ilayya atau ilah, ya, ilayya atau ilaina atau bahkan ila ghairina. Ilayya itu apa? Kepada kita, kepada penyeru-penyerunya, sehingga nanti itu hasil dakwahnya akan menghasilkan inkhirafat, penyimpangan-penyimpangan. Salah satunya dari dakwah ilayya ini akan menghasilkan apa namanya? Penyimpangan, membentuk wala sahsi. Wala sahsi itu jadi mad'u ini berwalaknya, loyalitasnya kepada personal, ya, atau ilaina kepada kita. Jadi walaknya mungkin kepada institusi. Ila ghairina justru walaknya kepada selain Islam. Maka yang benar adalah dakwah ilallah, hanya dakwah ilallah. Bi'idhnih, dengan izin Allah. Artinya qawaidud dakwahnya dibangun sedemikian rupa sebagaimana yang dicontohkan Allah dan Rasulnya. Para ustadz yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya lanjutkan sedikit. Da'iyan ilallah bi'idhnih, dengan izinnya. Berarti tidak boleh membuat tata cara dakwah yang lain. Ini ada kawan sebelah ini membuat satu kaidah bahwa dakwah itu tauqifiyah. Kalau nanti guru kita akan menjelaskan, yang saya pahami, yang tauqifiyah itu bukan dakwahnya,
tapi madahnya materinya, kontennya tauqifiyah, tapi uslubnya tidak tauqifiyah. Tauqifiyah itu bagaimana toh? Tauqifiyah itu paket jadi yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, tidak boleh dirubah. Ya. Ya, jadi harga mati itu ya. Kayak NKRI harga mati. Harga mati atau mati harga? Ya. Kita lanjut, Pak. Jadi saya memahami yang tauqifiyah paket jadi itu madahnya, materinya, kontennya. Tapi uslubnya, stylenya, gayanya ya tidak tauqifiyah. Sehingga dakwah-dakwah kontemporer ya monggo mungkin bisa dengan beragam kreasi dan inovasi, sebatas itu tidak keluar dari kaidah-kaidah Islam. Wallahu alam. Wasirajam munira, dan laksana lampu yang menerangi, ya, untuk menjadi dai yang mampu menerangi, yang brightly, yang mencerahkan. Kok saya melihat begini, Ustaz, dai ini dituntut untuk bisa mengaplikasikan antara nilai-nilai salafi dan nilai-nilai asri. Nilai salafi itu artinya ortodoksi ya, zaman kekunoan, juga nilai-nilai asri kekinian. Jadi kalau bisa menggabungkan antara kekunoan dan kekinian, itu nanti mencerahkan. Karena ketimpangan untuk menggabungkan antara kekunoan dan kekinian itu jadinya kaku. Ya, tidak cerdas untuk menggabungkan antara wajhud dalil dengan fiqhul waqi'. Wah, ini nanti saya juga tidak bisa menerangkan, Ustaz, apa itu wajhud dalil dan fiqhul waqi'. Wajhud dalil itu artinya keberadaan dalil itu seperti apa, waqi'iyahnya dulu dan sekarang bagaimana, ini harus dicermati, kalau enggak jadinya kaku. Jadinya kaku, jadinya aneh gitu, menjadi anomali. Ya, misalnya kayak Ashabul Kahfi ya, tidur dalam gua berapa tahun, Ustaz? 350 tahun masih ngantongi di dompetnya duit zaman dulu. Ya, keluar dari gua duitnya itu transaksi yang enggak laku, zamannya berbeda. Jadi dai dituntut untuk bisa menggabungkan antara wajhud dalil dengan fiqhul waqi', ya. Ya, begini, karena ketimpangan ini nanti di dalam memberikan kesimpulan-kesimpulan dalil nanti bisa tidak tepat. Maka misalnya ya maaf, nanti guru kita Ustadz Mu'in utamanya nanti bisa menjelaskan. Saya melihat bahwa dai-dai ini karena ketidakpandaian untuk menggabungkan wajhud dalil dengan fiqhul waqi', jadi kiasnya menjadi kias ma'al farik, kias fasid. Contohnya misalnya dalil-dalil utamanya ya, dalil tentang imarah, dalil tentang imamah, dalil tentang riasah, ya, dalil tentang ya dalil sebagainya sekitar fiqh siyasah, ya, siyasah syariah, di mana ini adalah zamannya Nabi, sahabat, tabi'in dan kaum soleh, di mana para umaroknya, ya, para umaroknya adalah umara-umara yang sudah sepakat untuk menjadikan Quran dan Sunnah, ya, maka namanya ada khilafah, ada sultan muslim dan sebagainya. Kata Hajjaj bin Yusuf yang selalu menjadi kias, Hajjaj bin Yusuf itu adalah gubernur muslim yang hukum-hukum yang ditegakkan adalah Quran dan Sunnah. Lah ini dikiaskan dengan keberadaan para keadaan hari ini. Maka ini nanti menurut saya ada nggak nyambung antara wajhud dalil dengan fiqhul waqi', sehingga dalil-dalil tentang itoah, dalil-dalil tentang imarah, dalil riasah itu di copy paste di zaman ini bisa menjadi tidak pas, wallahu alam. Maka ini sirajan munira. Dikit lagi para ustadz, kita tutup dengan pesantren Quran, ya, yang kalau era tahun 2000-an sebelumnya, di mana pesantren Quran itu identik dengan pesantrennya para guru-guru kita, kiai-kiai kita yang di NO. Tapi setelah itu, ya, yang lain mulai melakukan lompatan-lompatan, ya.
Jadi pesantren Quran sejak era 2000 ke sini itu tidak selalunya NU, ya ada yang NU, ada yang tidak, ya. Maka termasuk pesantren-pesantren Quran yang diinisiasi oleh Dewan Dakwah, ya ini dulu latar belakangnya begini, karena kebetulan dari awal saya ikut paling tidak ikut mendengarkan ya para senior-senior. Jadi para alumni tahfidz pondok tahfidz Quran, para muhafidz ya dalam tanda petik kok kurang maksimal pemberdayaannya. Ya. Terkesan Quran itu hanya dihafal secara tekstual. Maka para hafidz ini hanya menjadi korek, menjadi tukang doa, menjadi ini. Tidak lebih banyak memberikan warna-warna dalam gerakan dakwah. Maka kemudian diupayakan bagaimana para alumni Ma'had Tahfidz yang bareng-bareng kita inisiasi adalah para muhafidz, para penghafal Quran yang ngerti wajhud dalil, juga bisa menerapkan sesuai dengan fikul wakil sekaligus menjadi dai-dai yang ada. Saya kira demikian. Maka tadi Ustaz Juhal juga menjelaskan kenapa dipilih Al-Quran. Ternyata ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat satu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Maknanya siapa memuliakan Quran mulia, siapa merendahkan Quran rendah, menjadi hina. Ada banyak alasan kenapa mulia bersama Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Quran kalamullah yang maha mulia. Ya. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan pada bulan yang paling mulia. Keempat, Al-Quran diturunkan pada malam yang paling mulia. Coba bayangkan. Ya. Al-Quran kalamullah yang maha mulia. Bukan saja membacanya, mendengarkannya pun mendapatkan barokah. Ya, sebagaimana ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka nanti penelitian membuktikan orang dengan memperdengarkan Quran itu menjadi satu terapi kesembuhan. Ya, ini nanti bukan ranah saya yang meneruskan. Ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan pada bulan yang paling mulia, Syahrul Ramadan. Al-Quran diturunkan pada malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Sehingga kita ada istilah dompleng mulia. Ya, biar ada satu analogi yang gampang. Para Bapak Ibu bisa melihat ke saya ya. Kalau tadi Ustadz Juhal memfokuskan melihat kepada pribadi beliau, sekarang saya pegang kacamata. Ya, Pak Ustadz Seno, kacamata saya murah apa mahal, Bapak? Murah apa mahal, Pak? Oh, mahal. Nah, sebenarnya murah, cuma beliau mau ngendiko gitu kan mungkin begitu. Ya. Kalau beliau ngendiko kacamata saya ini mahal, ini akan jauh lebih mahal misalnya frame-nya adalah logam mulia. Betul kan? Ini enggak mahal, Pak, nih, ya murah. Kalau frame-nya logam mulia jauh menjadi mahal. Kacamatanya Ustadz juga begitu. Ya. Mungkin HP saya ini kalau casingnya logam mulia, kenapa? Dengan adanya logam mulia itu menjadi mahal. Ya. Jadi kereta misalnya, kita mengenal ada kereta kencana. Ini menjadi mahal dan lain sebagainya. Terakhir analoginya sama-sama kertas para Bapak Ibu dan ikhwah. Sama-sama dari bahan baku kertas. Itu kalau kemudian kertas dicetak menjadi koran dan dicetak menjadi Quran, sama apa beda? Beda. Maka nanti itu manusia itu ya annasu sawasiyan ka asnanil mus. Manusia itu sama seperti gigi-gigi sisir, sama. Ya yang membedakan adalah ketakwaannya. Maka beda satu dengan lainnya adalah ada tidak padanya Al-Quran. Maka insya Allah tepat sekali ya menginisiasi berdirinya Pondok Al-Quran. Insya Allah yakin dengan apa yang disabdakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Innallaha yarfa bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihil akharin khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Saya kira tidak bijak selain daripada bukan makom saya untuk menyampaikan ya. Ini ada guru-guru senior, mungkin nanti para beliau yang akan melengkapi apa yang saya sampaikan. Walafu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.